Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kimia dasar yang dipelajari pada semester kali ini, yaitu untuk konfigurasi elektron. Dalam penanggung jawab video yaitu saya sendiri, Muhammad Fahir Ramdhani dan Diva Mega Puspita. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah cara menyusun elektron-elektron dalam atom berdasarkan konsep kuantum. Pemahaman mendalam terhadap konfigurasi elektron sangat penting dalam mempelajari sifat-sifat dan perilaku unsur-unsur kimia. Konfigurasi elektron itu susunan elektron di dalam atom. Sejatinya, elektron merupakan partikel bermuatan negatif yang berputar mengitari inti atom. Untuk gambaran mudahnya, inti atom dianalogikan sebagai matahari. Nah, elektron dianalogikan sebagai planet-planet yang berputar mengelilingi matahari tersebut. Yang kedua ada prinsip Aufbau. Yang pertama ada tingkatan energi. Elektron-elektron dalam atom menempati tingkatan energi yang berbeda-beda, dari tingkat energi terendah hingga tertinggi. Yang kedua ada pengisian tingkatan. Elektron akan mengisi tingkatan energi yang terendah terlebih dahulu, kemudian baru mengisi tingkatan energi yang lebih tinggi. Yang ketiga ada stabilitas atom. Pengisian tingkatan energi elektron yang sesuai dengan prinsip Aufbau akan membuat atom menjadi lebih stabil. Nah, pada prinsip Aufbau ini menyatakan bahwa secara hipotesis, elektron yang mengorbit satu atau lebih atom mengisi tingkat energi terendah yang tersedia sebelum mengisi tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, 1s sebelum 2s. Dengan cara ini, elektron pada atom, molekul, atau ion menyelaraskan ke konfigurasi elektron yang paling stabil. Seperti pada gambar di samping, urutan di mana orbital diatur berdasarkan kenaikan energi sesuai dengan aturan Madelung. Setiap panah hitam diagonal menyatakan nilai yang berbeda dari N plus L. Selanjutnya ada aturan Hund. Yang pertama ada spin paralel. Elektron akan mengisi orbital yang kosong dengan spin paralel tersebut. Yang kedua ada stabilitas elektron. Pengisian orbital dengan spin paralel akan menghasilkan atom yang lebih stabil. Yang ketiga ada maksimalkan multiplisitas. Pengisian orbital dengan spin paralel akan memaksimalkan multiplisitas spin atom. Gambar di samping ini ada konfigurasi elektron dari atom nitrogen. Yang benar adalah yang atas, yaitu yang 1s, yaitu di dalam kotaknya ada satu panah ke atas dan satu panah ke bawah, sama dengan 2s. Dan yang 2p yaitu 3 panah ke atas. Orbital P terisi setengah, ada 3 elektron dan 3 orbital P. Hal ini dikarenakan ketiga elektron pada subkulit 2p akan mengisi seluruh orbital yang kosong terlebih dahulu sebelum berpasangan dengan elektron di dalamnya. Unsur nitrogen biasanya ditemukan di alam sebagai nitrogen molekuler N2 yang memerlukan orbital molekul, bukan orbital atom seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, pada gambar di samping ini. Selanjutnya ada prinsip Pauli. Yang pertama adalah ada keunikan elektron. Setiap elektron memiliki karakteristik unik yang ditunjukkan oleh bilangan kuantum. Yang kedua ada larangan pengulangan. Tidak boleh ada 2 elektron dalam atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Yang ketiga ada stabilitas atom. Prinsip Pauli menjaga stabilitas atom dengan mengatur pengisian elektron dalam orbital.
Seperti namanya, larangan Pauli melarang adanya sepasang elektron dengan nilai bilangan kuantum spin yang sama dalam satu orbital. Misalkan suatu atom memiliki dua elektron yang menghuni orbital 1s, maka konfigurasi elektron menurut larangan Pauli ditunjukkan oleh gambar A yaitu dua panah ke bawah, dan gambar B contohnya itu dua panah ke atas, sedangkan pada gambar C satu panah ke bawah, satu panah ke atas. Maka konfigurasi elektron ditunjukkan oleh gambar C pada prinsip Pauli ini, karena pasangan elektron tidak boleh memiliki arah spin elektron yang sama. Jadi yang benar adalah satu panah ke bawah dan satu panah ke atas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu saudari Diva Mukmega Puspita. Oke, konfigurasi elektron atom netral. Ada lambang elektronik. Konfigurasi elektron atom netral dapat diwakili dalam lambang elektronik. Kemudian ada aturan pengisian. Pengisian elektron mengikuti prinsip Aufbau, Hahn, dan Pauli yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada kestabilan atom. Konfigurasi elektron yang sesuai aturan akan membuat atom lebih stabil. Jadi pada dasarnya atom ini bersifat netral. Atom akan memperoleh kehilangan atau berbagi elektron untuk mencapai konfigurasi yang stabil ini. Kemudian yang terakhir ada sifat periodik. Konfigurasi elektron menentukan sifat-sifat periodik unsur kimia. Selanjutnya ada konfigurasi elektron ion. Yang namanya senyawa ion pasti tersusun dari kation dan anion. Adapun apa sih kation dan anion ini? Kation adalah ion positif yang terbentuk karena kehilangan elektron, dan anion adalah ion negatif yang terbentuk karena penambahan elektron. Nah, perubahan konfigurasi elektron atom ini terjadi ketika atom menjadi ion. Dapat dilihat pada tabel di samping. Misalnya atom dengan satu atau dua elektron dalam kulit valensinya akan sering kehilangan elektron untuk menjadi ion bermuatan positif atau kation. Sebaliknya, atom dengan 6 atau 7 valensi akan sering mendapatkan elektron untuk menjadi ion bermuatan negatif atau anion. Di sini ada K atau kalium. Kalium ini terletak di golongan 1A, jadi golongan 1A sudah pasti kationnya plus 1. Juga selanjutnya ada Al. Kalau kita lihat di tabel periodik, Al ini terletak pada golongan 3A, yang mana muatannya menjadi positif 3 plus 3. Aplikasi konfigurasi elektron. Sifat periodik. Konfigurasi elektron menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Ikatan kimia. Konfigurasi elektron menjelaskan pembentukan ikatan antar atom. Ada juga terakhir reaktivitas. Konfigurasi elektron mempengaruhi reaktivitas suatu unsur kimia. Jadi artinya konfigurasi elektron di sini memainkan peran penting dalam menentukan sifat kimia atom, seperti bagaimana atom bereaksi dan berikatan dengan atom yang lain. Oke, kita sudah sampai pada tahap terakhir kesimpulan dari materi konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Itu dibagi menjadi prinsip Aufbau, prinsip Pauli, dan prinsip Hahn yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Fahri. Yang mana kilas balik sedikit prinsip Aufbau itu pengisian elektron pada orbital yang dimulai dari subkulit dengan tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi. Ini contohnya 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya. Ada prinsip Hahn, pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama yang mula-mula secara paralel menempati orbital
secara sendiri-sendiri, baru kemudian berpasangan. Contohnya 1s, 2s, 2p. Ini terdiri dari 3 orbital. Nah, pengisiannya harus secara sendiri-sendiri dulu. Satu, pertama panah ke atas, panah ke atas, panah ke atas. Baru setelah terisi semua, diisi secara berpasangan ke bawah, panah ke bawah. Kemudian yang terakhir ada prinsip Pauli. Elektron-elektron tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Ya, pada intinya pemahaman terhadap konfigurasi elektron merupakan dasar penting dalam mempelajari sifat dan perilaku unsur-unsur kimia. Konsep-konsep seperti Aufbau, Hahn, dan Pauli membantu kita menguraikan struktur atom dan memprediksi sifat-sifat periodik unsur. Sekian penjelasan dari kami terkait konfigurasi elektron. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.